Beliau ini multi talenta, jadi konten kreator juga, storyteller, dan juga beliau juga aktif di berbagai aktivitas. Kita tanda tangan. Terima kasih. Sama. Setiap anak bermain itu tidak main-main. Saya ulangin sekali lagi. Bermain itu tidak main-main. Bermain itu serius. Anak 5 tahun lagi main, kita ganggu kira-kira marah nggak? Berarti main itu serius. Oke, siap ya. Kedua, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, datanglah hujan batu, datanglah hujan rintik-rintik, petir. Oh gini, bilangnya turun. Oh opposite lawan kata. Nah kayak gitu ya, coba ulangi. Naik, Turun. Nah gitu ya. Ya, opposite berarti. Turun. Naik, Turun. turun. Naik. Ih, naik. Kalau saya bilang mana suaramu, jawabnya Allahu Akbar gitu ya. Mana suaramu? Allahu Akbar. Naik, Turun. berarti sudah paham. Ya, sudah. Belum selesai. Kalau sudah paham, sekarang dengan cerita. Oh, cerita apa? Pada suatu hari, seorang anak bernama Nera, nama cucu saya Pak. Nera bangun pagi dari tempat tidur, turun. Naik. Nggak seru, bilang naik gitu. Oh, ada sama. Yang paling semangat saya siapkan hadiah. Ada iPhone terbaru Oh, Masya Allah. dengan getarnya 7,2 skala. Oke ya. Dan tempat tidur tadi diturun. Lalu dia berjalan menuju tempat mengambil air wudhu. Kata Nera, tempat mengambil air wudhu ada di bawah, berarti harus turun. Naik. Turun lagi. Naik. Turun. Naik. dia mengambil air itu dan segera karena ayahnya udah memanggil, Nera, sholat subuh nak. Iya, ini baru wudhu, udah selesai mau naik. Cepat naiknya nak. Dia pun kemudian naik. Sampai di atas. Setelah sholat selesai, mereka kemudian bersiap untuk menuju perpustakaan. Wah, Nera seneng banget. Tapi kok ditunggu-tunggu, ayahnya lama ya. Ayah, ayo cepat naik ke mobil. Mereka pun bergegas menuju perpustakaan. Tepuk tangan. Jadi dunia anak adalah dunia yang sangat menakjubkan. Nah, jadi cerita-cerita itu ketika disampaikan kepada anak-anak itu mereka senang gitu. Terdengar suara ayam berkokok. Kok. Ternyata sudah pagi hari. Wah, aku mau lihat ke jendela. Ternyata kelinciku masih di dalam kandang. Aku mau kamar mandi dulu ah. Lalu Putri membuka pintu kamar mandi. Keren. Putri sebelum keluar bermain dengan kelincinya menggosok gigi dan mencuci mukanya. Aku udah rapi, udah siap mau bermain dengan kelinci. Mama, aku mau main sama kelinci. Iya sayang, tapi jangan lupa sarapan dulu ya. Aku nggak mau sarapan dulu. Soalnya aku takutnya nanti kelincinya nggak mau main sama aku lagi. Gak apa-apa,
apa-apa, Kelinci nanti tetap mau main sama kamu Putri. Tapi kamu harus sarapan dulu supaya Putri bisa kuat nanti bermain sama Kelinci. Oh gitu ya, Ma. Oke, baiklah, Ma. Aku mau sarapan dulu. Lalu Putri pergi sarapan bersama mamanya. Ma, aku udah sarapan. Aku baru nggak main sama Kelinci. Boleh saya? Akhirnya Putri pun keluar dari rumahnya untuk menghampiri Kelincinya. Putri membuka pintu rumah. Kelincinya sudah siap. Sepertinya Kelincinya sudah tidur di kandangnya. Aku mau berlari. Tiba-tiba Putri berlari menuju arah Kelinci. Dan akhirnya Kelincinya kaget. Lalu Kelincinya melompat. Kelincinya melompat. Kamu ternyata tidak tidur ya, Kelinci? Ayo Kelinci, kita bermain yuk bersama-sama berlari-lari. Lalu Putri dan Kelinci berlari mengelilingi taman yang indah. Ketika berlari, Putri ternyata kehilangan Kelincinya. Kelinci, kamu kemana ini? Kemana Kelincinya? Masa Kelinci nggak ada? Tiba-tiba Kelincinya hilang, tak tahu di mana. Putri menangis mencari Kelincinya. Kemana Kelinci aku ya? Kemana ya? Tiba-tiba Putri pun berdoa sama Allah. Ya Allah, Kelinci aku kemana ya? Masa hilang, kasihan, takut nanti digigit sama binatang buas. Padahal hanya di taman biasa, kenapa ada binatang buas ya? Akhirnya Putri berdoa kepada Allah supaya ditemukan Kelincinya dengan keadaan sehat. Ternyata Kelincinya ada di bawah ember terjepit. Akhirnya suaranya Kelincinya kata Putri, suara itu kan suara Kelinci aku, namanya Cinta. Kelincinya Cinta, itu kan suara kamu Cinta. Putri pun berjalan menghampiri Kelincinya sambil berlari. Cinta, Cinta, kamu kenapa? Pas terlihat Cintanya ternyata terjepit. Cinta. Putri pun menangis karena melihat Cinta Kelincinya terjepit. Kasihan ya Allah, Cinta Kejepit sama ember. Semoga kamu cepat sembuh ya. Akhirnya Putri pun menolong Kelinci sambil mengangkat embernya, lalu berkata, Alhamdulillah Cinta, kamu selamat ya. Sudah ditemukan. Terima kasih ya Allah, kamu mengabulkan doa aku. Allahu Akbar. Jadi di tengah hutan banyak binatang-binatang berkumpul. Yang mengumpulkan adalah seekor ayam. Semua terbangun. Semua berkumpul, termasuk salah satunya adalah seekor kelinci. Dia sudah mengumumkan kemarin, aku akan meminta salah satu dari kalian untuk adu cepat. Siapa yang akan menemani aku? Gak ada yang berani. Kuda aja yang larinya kenceng, gak ada, gak mau. Karena kan kalau kuda harus jalannya bagus, lurus, kenceng gitu ya. Ini kelinci, udah lompatnya pinter, kakinya kokoh, masuk semak-semak. Biasanya bisa menang, gak ada yang berani. Tapi kura-kura kemudian berjalan. Aku mau menemanimu. Mana mungkin kamu bisa menang? Jalanmu begitu lambat. Aku hanya menemanimu seperti engkau tadi berkata. Ayo, aku temani. Gajah, hitung sampai 3. Gajah berhitung. 1, 2, 3. Kelinci dengan cepat berlari, Bapak Ibu. Benar, kura-kura berjalan santai sekali. Tuh kan, malas sekali ditemani oleh dia. Ngantuk. Tertidurlah
si kelinci. Tertidurlah si. Tapi kura-kura tetap berjalan. Semua bersorak. Kura-kura menang, kura-kura menang, kura-kura menang. Ada yang lebih tua ya, binatangnya. Kura-kura menang. Ada binatang kecil. Kura-kura menang. Bangun kelincinya. Kenapa aku tertidur? Ceritanya selesai belum? Belum selesai. Ternyata ceritanya belum selesai Mas Yadi. Ternyata kelincinya marah. Aku tadi tertidur. Ulangin sekali lagi. Baiklah, ulangin sekali lagi. Gajah. 1, 2, 3. Kelinci menang. Kelinci menang. Kura-kura tetap. Ceritanya selesai? Belum. Sekarang bilang belum. Ternyata ceritanya belum selesai. Kata kura-kura, kita ulangin sekali lagi. Pasti kamu kalah. Tentu, karena tadi yang menentukan rute adalah kamu. Sekarang aku yang menentukan rutenya. Kita seberangin sungai. Setelah maksud gue, kita berenang. Aku tidak bisa berenang. Dan kamu boleh tidak berenang, tapi kamu melalui melingkar. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Gajah, hitung sampai 3. 1, 2. Kura-kura adalah ahli dalam berenang dan kemudian dia hampir sudah sampai di ujung sungai. Kakinya mau menginjak garis finish, dia menoleh ke belakang, dia kembali lagi dan menjemput si kelinci. Ayo kelinci, naik di atas pundakku, kita akan menyeberang bersama. Sampailah mereka bersama-sama. Ternyata maka ketika dia berada di rumah ditempa juga dengan hal yang serius, maka yang terjadi adalah anak-anak bosan, gitu. Maka ketika hadirnya kita sebagai orang tua, itu kadangkala kita membutuhkan, anak-anak kita membutuhkan sesuatu yang rileks, gitu. Makanya saya sebut obrolan kosong, yaitu dengan cara bercerita.